sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin untuk menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk memberkati saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya mengajak kita hari ini untuk memperhatikan benar. Bila pintu tertutup untuk kita, maka segera pandang ke atas. Di atas tidak ada pintu yang tertutup. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan. Kami percaya kepada janji firman-Mu, Engkau akan membuka jalan bagi kami, dan bahkan pintu yang tertutup akan Engkau bukakan kalau kami orang yang taat dan ikut rencana Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 5, 18 dan 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawa masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Amin. Saudara pemirsa, saya mau mengajak kita hari ini. Boleh jadi ada di antara saudara sekalian sekarang yang sedang menghadapi pintu tertutup. Saudara lihat, orang itu juga perlu Yesus yang berkerumun di depan pintu. Mereka bukan sekedar nonton-nonton begitu ya. Lihat, oh bagaimana ya Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta ya. Bagaimana Tuhan Yesus bukan. Mereka itu juga kerabat dan keluarga, atau boleh jadi ada orang sakit juga di situ yang perlu Yesus. Jadi ketika pintu tertutup untuk kita, tolong jangan komplain, jangan marah, karena nanti Tuhan akan bukakan pintu yang lebih baik untuk hidup kita, termasuk juga pekerjaan, termasuk juga dalam rumah tangga, termasuk juga dalam hal sakit penyakit persis seperti orang ini. Dan saya membayangkan begini, ketika mereka mau bawa orang itu masuk di tandu itu, 4 orang bawa, memang lebih sulit untuk masuk. Dan kemudian mereka tidak bisa masuk, maka mereka letakkan sebentar
orang itu di tanah dan kemudian mereka memandang ke atas. Kalau tidak, mereka tidak akan mungkin lihat atap rumah di sana. Atap rumah itu datar, saudara sekalian, dan biasanya dibuat dari tanah liat, baru dilapisi dengan apa-apa yang lain. Jadi karena itu pesan firman Tuhan hari ini, kalau kita mengalami pintu yang tertutup, maka pandanglah ke atas. Ketika Yusuf dibuang ke dalam lubang sumur, Tuhan mengajar dia, sekarang kamu tidak punya pintu. Depan tertutup, belakang tertutup, kanan tertutup, kiri tertutup. Yang terbuka cuma satu, ke atas. Pastilah dia melihat ke atas. Tidak lama kemudian tali diulurkan kepadanya dan dia ditarik ke atas. Benar-benar dia mengalami ditolong oleh Tuhan atau oleh saudaranya, walaupun kemudian dia dijual ke Mesir sebagai budak belian. Oleh sebab itu saya mengajak kita hari ini, mulailah seperti ini. Ada mujizat kedua yang terjadi. Saya sudah katakan tadi, biasanya atap itu dari tanah liat. Dan kalau mereka bobol atap itu, sudah pasti ada debu yang jatuh. Ya, debu yang jatuh. Dan jatuhnya itu di depan Yesus. Coba, saya ingin mengajak kita semua hari ini, punya imanlah bahwa kelakuanmu, tindakanmu tidak pernah menyakiti hati Yesus. Ya. Jadi mari berdoa sungguh-sungguh supaya engkau punya hati yang tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan. Engkau punya hati yang rendah hati, sabar, dan setiawan, sehingga semua tindakanmu, perbuatanmu itu berkenan kepada Tuhan Yesus, tidak pernah menyakiti hati Yesus. Saya yakin, saudara sekalian, betul saya yakin bahwa kemudian ada malaikat Tuhan memang yang ada di atas Yesus, sehingga matanya tidak, bahasa Indonesia, kelilipan itu, kemasukan apa? Karena Yesus kan tidak pakai kacamata. Waktu itu kacamata belum ditemukan. Luar biasa. Nah, berikutnya lagi apa? Mereka akan dengarkan di mana Yesus kira-kira ya. Tetapi kan mereka bisa salah. Iya kan? Tapi ketika mereka menurunkan orang yang sakit itu dengan tempat tidurnya, coba bayangkanlah. Saya tidak bisa bayangkan. Katanya apa tadi? Lalu datanglah, dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Jadi dengar baik firman Tuhan hari ini. Niat baikmu, niat baik saudara sekalian yang ingin bertemu dengan Yesus, ingin ditolong oleh Tuhan Yesus, pasti tepat di hadapan Yesus. Doamu mungkin tidak sempurna, seperti saya juga. Ya, doa kita mungkin tidak sempurna, seruan kita kepada Tuhan mungkin tidak sempurna. Tapi bila kita punya kerinduan kepada Yesus dan berharap pertolongannya, maka Tuhan Yesus mengizinkan kita untuk tepat di depannya, tepat pada pertolongannya, tepat pada mujizatnya. Itu yang terjadi kepada orang ini, dan terjadi juga kepada kita semua bila kita berharap, beriman kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu kepada kami hari ini. Terima kasih kami sudah bisa mendengarkan firman-Mu. Bawa hidup kami, dorong hidup kami untuk selalu mau berkenan kepada Tuhan,
mencari Tuhan, mau bertemu dengan Tuhan, karena kami tahu tidak ada pertolongan yang lebih baik dari pertolongan Tuhan Yesus untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.